Selamat siang, perkenalkan nama saya Nadila Angelina Zahranite, kelas A, semester 3, NIM 19030300028, mata kuliah Metode Penelitian Sosial, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil review materi dari buku yang berjudul Metode Penelitian dan Penulisan Proposal Penelitian. Bab 1. Penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol, penyelidikan empiris dan kritis dari proposisi hipotesis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Definisi berisi istilah-istilah dasar yang diperlukan dalam mendefinisikan metode penelitian ilmiah dan menjelaskan prosedur itu telah diterima selama berabad-abad. Karakteristik dari metode ilmiah. Sesuatu itu benar karena terbukti dengan sendirinya atau masuk akal. Metode ilmiah mendekati pembelajaran sebagai rangkaian kecil. Artinya, satu studi atau satu sumber hanya menyediakan indikasi tentang apa yang mungkin benar dan mungkin tidak. Kebenaran ditemukannya melalui serangkaian analisis objektif. Artinya, file metode ilmiah adalah mengoreksi diri sendiri dalam hal perubahan pemikiran atau teori sesuai ketika kesalahan dalam penelitian sebelumnya terbongkar. Karakteristik metode ilmiah. 5 ciri atau prinsip dasar yang membedakan metode ilmiah dari metode yang lainnya. Yang pertama, penelitian ilmiah bersifat publik, yaitu kemajuan ilmiah bergantung kepada informasi yang tersedia secara bebas. Yang kedua, sains itu objektif. Sains mencoba menyingkirkan eksentrisitas penilaian oleh peneliti. Aturan untuk mengklasifikasikan perilaku digunakan sehingga 2 atau lebih pengamat independen bisa mengklasifikasikan pola perilaku tertentu dengan cara yang sama. Sains itu bersifat empiris. Peneliti peduli terhadap dunia yang bisa diketahui dan berpotensi terukur. 4. Sains itu sistematis dan kumulatif. Tidak ada penelitian tunggal studi berdiri sendiri, juga tidak naik atau turun oleh sendirinya. Yang kelima, penelitian prosedur. Berhasil jika sebuah teori menyarankan prediksi yang tidak didukung oleh analisis data. Teori itu harus dikaji ulang dengan cermat dan mungkin dibuang. Proses penelitian 8 langkah yang khas meliputi: yang pertama yaitu pilih masalah, yang kedua tinjau penelitian dan teori yang ada, ketiga kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian, yang keempat menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai, yang kelima mengumpulkan data yang relevan, yang keenam analisis dan interpretasikan hasilnya, yang ketujuh sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai, dan yang kedelapan gandakan penelitian yaitu bila perlu. Sektor dari penelitian atau akademik dan pribadi. Sebelumnya, pencarian literatur dimungkinkan penelitian yang dinyatakan dengan jelas masalahnya yang dibutuhkan. Untuk merancang metode yang paling efisien untuk menyelidiki suatu masalah, peneliti perlu mengetahui jenisnya studi telah dilakukan, dan seterusnya. Semua langkahnya interaktif. Hasil atau kesimpulan dari setiap langkah berpengaruh pada hal-hal dan langkah-langkah lainnya. Penelitian sektor akademi dilakukan oleh para sarjana dari perguruan tinggi dan universitas. Ini juga secara umum berarti bahwa penelitian memiliki pendekatan teoritis atau ilmiah, yaitu hasilnya dimaksudkan untuk membantu menjelaskan media massa dan pengaruhnya terhadap individu. Peneliti sektor swasta dilakukan oleh non-pemerintah, bisnis, dan industri atau konsultan penelitian mereka. Penelitian terapan umum artinya hasil dimaksudkan untuk digunakan dalam situasi pengambilan keputusan. Ada perbedaan lain antara akademik dan sektor swasta penelitian. Peneliti atau organisasi penelitian yang ingin menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti akademis
harus bisa dilakukan. Jadi, hanya dengan meminta penelitian asli untuk data mentah. Perbedaan lain antara sektor akademis swasta, penelitian melibatkan jumlah waktu yang diizinkan untuk melakukan kerja. Peneliti akademis umumnya tidak memiliki tempat waktu tertentu untuk proyek penelitian mereka, kecuali jika penelitian diberikan atau diterima. Akademisi biasanya melakukan penelitian dengan kecepatan seperti itu untuk mengakomodasi jadwal mengajar mereka. Peneliti sektor swasta namun hampir selalu beroperasi di bawah beberapa jenis tanggal waktu itu. Selain itu, penelitian akademis umumnya lebih murah untuk dilakukan daripada penelitian di sektor swasta. Ini bukan untuk mengatakan akademis itu penelitian yang murah, tidak dalam banyak kasus, tetapi akademis melakukannya tidak perlu memiliki uang dalam jumlah besar untuk menutupi biaya overhead untuk sewa kantor, peralatan, fasilitas, analisis komputer, subkontraktor, dan personel. Keterkaitan antar keduanya yaitu area penting akademisi melakukan banyak studi untuk industri dan kelompok sektor swasta melakukan penelitian yang dapat dilakukan diklasifikasikan sebagai teori. Misalnya jaringan televisi memiliki departemen yang melakukan penelitian sosial. Penting juga bagi semua peneliti menahan diri sebagai keterikatan pada penelitian akademis atau sektor swasta seperti label stereotip, tidak realistis, tidak pantas, bertele-tele, dan ruang lingkup terbatas. Observasi atau pengukuran. Konseptualisasi penelitian masalah yang dimaksudkan dan perkembangan logis dari langkah-langkah prosedural diperlukan untuk memiliki harapan menjawab pertanyaan penelitian dan hipotesa. Bab 2. Prosedur penelitian definisi. Langkah-langkah dalam mengembangkan topik investigasi secara alami menjadi lebih mudah dengan pengalaman. Peneliti pemula harus mengembangkan metode analisis yang sesuai dan kemudian dilanjutkan melalui analisis data interpretasi hingga jelas dengan presentasi hasil yang ringkas. Penjelasan penelitian yang bagus hasil mengesampingkan variabel intervening. Setiap saingan yang masuk, akal penjelasan harus dipertimbangkan. Hipotesis dapat dibuang hanya setelah selesainya beberapa peneliti yang menghasilkan hasil yang serupa. Penelitian tidak mengikuti serangkaian langkah yang ditentukan tidak akan melakukannya. Berlangganan metode penyelidikan ilmiah dan cukup tingkatan jumlah kesalahan yang ada dalam penelitian ini. 2.1 yaitu memilih topik penelitian. Memilih topik penelitian bukanlah urusan semua peneliti. Peneliti umumnya tidak memiliki fleksibilitas memilih topik atau pertanyaan untuk diselidiki. Meski beberapa peneliti swasta jumlahnya terbatas, masukan yang dapat mereka sumbangkan untuk memilih topik biasanya diberikan kendali penuh atas bagaimana pertanyaan itu harus dijawab, yaitu metodologi penelitian harus digunakan. Namun memilih topik merupakan perhatian bagi banyak permulaan peneliti, terutama yang menulis makalah tesis atau disertai masalah yang tahu harus mulai dari mana. Untungnya, di sana adalah sumber hampir tidak terbatas dan tersedia untuk mencari penelitian. 2.2 yaitu sumber topik penelitian. Yang pertama, sumbernya dari majalah dan terbitan berkala. Yang kedua, ringkasan penelitian. Yang ketiga, situasi sehari-hari. Yang keempat, mengarsipkan data. Yang kelima, keuntungan analisis sekunder. Yang keenam, kerugian analisis sekunder. Bab 3, pengambilan sampel. Prosedur yang digunakan dalam analisis tersebut adalah sensus, di mana setiap anggota populasi dipelajari. Alternatif yang paling banyak digunakan adalah untuk memilih sampel acak dari populasi, memeriksanya dan membuat prediksi darinya yang dapat digeneralisasikan ke populasi.
Jika prosedur ilmiah ingin memberikan hasil yang valid dan bermanfaat, peneliti harus memperbaiki metode yang mereka gunakan. Memilih sampel, metode pengambilan sampel lainnya memerlukan biaya dan waktu yang besar. Peneliti harus memutuskan apakah biaya dan waktu dibenarkan dalam kaitannya dengan hasil yang dihasilkan. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah penyebutan kata. Sekian dan terima kasih.